Bismillahirrahmanirrahim. Tadi yang sambutannya takwi-takwi katanya nggak tahu ya. Tapi prinsipnya adalah kebersamaan itu nomor satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama tentu marilah sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah bahwa pada hari ini kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat dan diberikan rahmat yang luar biasa. Sampai ke sini ada yang jauh-jauh sampai ke sini kita masih dalam keadaan sehat dan dengan semangat yang luar biasa. Kita tadi pun makan nasi kebuli makanya matanya nggak ada ngantuk. Sampai Bang Raymond pun tadi banyak makan nasi kambing, insya Allah nggak ada tinggi nanti. Karena rapat agak kencang nih perdebatannya. Selanjutnya tentu saya sampaikan salam hormat kepada nenek mamak kita, Mak Datuk Mardun Sati, selaku Dewan Pemangku Adat dan Ulama di Dewan Pimpinan Pusat. Dan selanjutnya tentu para wakil ketua umum yang hadir pada hari ini. Insya Allah ada yang kurang ya, masih belum datang semua, mungkin dalam perjalanan. Tapi insya Allah tidak mengurangi makna dari sebuah pertemuan yang kita lakukan pada hari ini. Dan selanjutnya tentu para kesekjenan yang hari ini juga hadir. Kalau nggak salah kesekjenan juga kurang nih, belum komplit ya, nggak tahu karena kesekjenan ini nggak solid atau memang ada perdebatan di kesekjenan, kita nggak tahu. Mungkin ini perbaikan untuk ke depan. Yang pasti hari ini kesekjenan hadir. Kesekjenan ada berapa orang Bang? 4 ya. Hadir 3 baru ya. Oh 4 ya. Insya Allah hadir semua. Dan para ketua-ketua bidang yang hadir pada hari ini. Dan tak lupa Pundokan 2 yang juga ikut meramaikan, memeriahkan, karena Kampadia kalau kita bisa nggak makan nanti, bisa nggak makan, bisa nggak minum kita tanpa Pundokan. Serta tentu tidak lupa juga kita sampaikan salam hormat kita kepada Bapak Tukidi yang dari koperasi. Semoga Pak Tukidi nggak kapok-kapok ke kita. Cuma misi kita insya Allah koperasi harus jadi. Karena ini kunci dari sebuah ekonomi yang akan kita coba gerakan. Dan kepada tim BPJS ada Adit, ada Wina, satu lagi siapa tadi? Bukhari ya. Nah, yang hari ini BPJS sosial sebenarnya, jaminan sosial yang hadir hari ini, insya Allah ini bisa menjadi pencerahan buat kita semua. Hari ini perdana nih, FKMB mulai rapat di luar zona. Tapi hari ini luar biasa. Ini yang paling penting bahwa bagi kita semua pengurus, kita jangan terjebak dalam suatu rutinitas yang monoton. Dan inilah pentingnya kita membangun suasana baru, membangun sesuatu hal agar kita terus berkembang. Kalau pengurus terjebak dalam sebuah pemikiran yang monoton, hari ini yang penting kita begini ada cukup, kita nggak mikirin masa depan, padahal besok orang dengan cara mengetik satu dia bisa dapatkan duit miliaran. Kita perlu jualan satu-satu. Nah, ini yang maksud saya harus kita ubah mindsetnya. Perubahan-perubahan peradaban kita tidak bisa hambat. Yang pasti adalah jangan sampai fundamental spiritual terkait dengan suatu dasar bagi FKMB, yaitu adat persendikan, syarat persendikan kita pula tidak hilang dalam hal ini. Teknologi boleh meningkat, suatu peradaban boleh berubah, tapi adat fundamental kita tidak hilang. Kadang-kadang kan ada waketum bidang adat, dia bawa orang Padang tapi roknya pendek. Saya sering tegur juga itu Pak, karena kadang-kadang ini menjadi catatan, karena teknologi boleh berubah tapi rok jangan sampai pendek. Kenapa? Walaupun DKI banjir, bukan berarti sebuah kita harus menyisihkan rok kan gitu. Itu pentingnya kadang-kadang. Iya Pak Adi. Iya. Tapi ini sebuah pelajaran. Nah, hari ini tadi kita sudah kupas bahwa kita terus berkembang. Tentu pendataan kita secara organisasi penting. KTA sudah kita rancang lama, KTA sudah kita konsep lama. Kenapa hari ini KTA kita pakai BTN? Insya Allah tahun depan CSR BTN lulusan ke kita. Itu intinya. Ya Pak Del ya.
Jadi ini pentingnya dan inilah yang saya harapkan kepada seluruh anggota, bahwa di KTA kita tetap akan tertera foto. Nah, maka diharapkan saya tidak memaksa, tapi wajib bagi seluruh pengurus dan anggota menggunakan seragam FKMB. Tidak dipaksa ya Pak Todi ya, tapi hukumnya wajib. Karena kalau tidak ada foto pakai seragam maka nggak bisa buat KTA. Walaupun kartunya platinum tapi beda dengan KTA. Jadi ini poin yang penting bagi seluruh anggota, bahwa nanti jika dari tim BTN akan siap di depan. Siapa yang mau bikin KTA hari ini silakan registerkan diri. Langsung dapat tumbler yang diberikan khusus dari BTN. Hari ini baru 50 tumbler lah. Tahun depan bisa 50 miliar BTN. Nah, ini pentingnya kita bikin sebuah KTA karena semuanya biar terdata, terkonsolidasi, dan terketahui siapa sih anggotanya FKMB. Jangan-jangan Bundo ini hanya ikut-ikut mau duduk-duduk aja nih ya kan? Ya benar? Yeah. Tapi prinsipnya Bundo adalah kuncinya, Bundo Kando ini kuncinya dalam organisasi. Maka penting kita buat suatu KTA tadi karena ada sesuatu rencana masa depan yang akan kita galang, akan kita persiapkan supaya di masa depan nanti seluruh pengurus, seluruh anggota FKMB tidak perlu pusing mencangkul di sawahnya lagi. Tapi kita menanam bibit hari ini, menanam benih hari ini untuk mengalirnya hujan uang di masa depan, hujan kemakmuran di masa depan, hujan kesejahteraan. Ini poinnya. Nah, inilah nanti bagi kesekjenan, tolong ini disebarkan ke seluruh anggota pengurus agar ini menjadi penting. Kenapa hari ini ada Bapak Tukidi dari Koperasi? Tentu penting bagi kita, karena koperasi ini adalah satu konsep ekonomi kerakyatan, satu konsep ekonomi yang dibangun oleh Bung Hatta dari zaman dulu untuk kepentingan seluruh masyarakat Minang, yang mana masyarakat Minang itu memiliki suatu konsep pemikiran oportunis. Satu-satunya yang bisa mengendalikan adalah dengan cara ekonomi koperasi. Kalau tidak akan terjadi suatu perseteruan ekonomi. Nah, inilah pentingnya Pak Tukidi kita hadirkan hari ini untuk memberikan pencerahan bagaimana koperasi yang sesungguhnya, bagaimana koperasi ini bisa menjadi tulang punggung organisasi untuk peningkatan ekonomi dan kesejahteraan anggota. Agak lama sedikit nggak apa-apa ya Pak Dili, karena ada yang akan dikupas. Nah, terkait dengan hal ini, kita ambil contoh simpel saja. Di koperasi salah satunya ada yang disebut yang namanya iuran wajib ya Pak ya. Ada yang disebut namanya iuran sukarela. Iuran wajib ini wajib disetorkan oleh seluruh anggota, karena itu akan ditetapkan sesuai dengan rapat semua anggota. Karena apa? Karena koperasi ini milik anggota, bukan milik pengusaha, bukan milik satu perorangan, tapi milik semua anggota. Nah, karena dia milik anggota, jika iuran wajib kita bicara simpel saja. Mungkin Bundo ini kan jago kalkulasi nih, ya kan? Kalau 50.000 aja iuran anggota kita per bulan, 50.000 per bulan itu iuran wajib kita yang harus kita store di koperasi. Contohnya ya punya, ini jangan diambil serius dulu ya, tapi diseriuskan nggak apa-apa. Ya. Kalau kita bicara 50.000 saja sebulan, kita bagi 30 hari, berapa per hari kira-kira? Bundo-bundo ini kan jago ngitung untuk masak biasanya nih. Nah, kalau dalam satu bulan 50.000, satu tahun 12 bulan, kalau anggota FKMB 1 juta kira-kira berapa Pak Sejen duitnya per bulan? Hah? Ah, salah Pak Sejen. Belajar sama Bu Siti lagi berarti. Kalau 1 juta, kalau 50.000, 1 juta berarti nolnya 6 ditambah 0,4, kira-kira berapa? 100 miliar. Hah? 50 M ya kan? Nah, kita
Teng atas sekjen ya. Berarti 50M, ya kan? Sebulan itu ya Pak Sekjen ya. Anggota kita 1 juta yang terdaftar, 50.000 iuran wajib sebulan. Berarti kita dapat 1 bulan 50 miliar. Kalau kita kali 10 bulan berarti 500 miliar. Kalau kita kali 20 bulan berarti 1 triliun. Kira-kira besok Pak Sekjen silakan tim ekonomi ini datang ke Sumatera Barat, tawar semua perhotelan yang ada di Sumatera Barat, mana yang mau dijual, FKMB mau beli. Itulah misi kita masa depan. Nah, ini pentingnya kita membuat suatu konsep ekonomi. Itu baru salah satu contoh dari iuran wajib. Belum lagi iuran sukarela. Iuran sukarela ini bebas, misalnya kayak Pak Todi sebagai seorang pengusaha berlian. Tiba-tiba dia jual berlian itu 500 juta. Wah, saya mau ikut berinvestasi di FKMB. 500 juta gue sumbangkan ke FKMB. Ini salah satu contoh ya tadi. Yang berlian kemarin masih dipakai kan? Ya. Itu bisa saja terjadi oleh Pak Todi. Nah, ini bisa terus dikembangkan. Kalau satu orang berinvestasi di yang seperti itu, maka koperasi FKMB akan semakin besar. Maka setiap tahun seluruh FKMB akan mengetahui bahwa berapa penghasilan koperasi FKMB. Karena setiap tahunnya koperasi akan dilakukan yang namanya rapat tahunan ya Pak. Rapat anggota tahunan. Nanti detailnya kok Bapak Tugidi nanti yang jelaskan, karena takutnya marah beliau kalau saya jelasin terlalu detail. Tapi akan ada rapat anggota tahunan yang tentunya ujungnya akan dihitung berdasarkan hasil yang didapat oleh koperasi. Begitu ya Pak? Nah, hasil ini akan dibagikan kepada anggota sesuai dengan kesepakatan rapat anggota tadi. Misalnya untungnya 1 triliun, anggota mau dibagikan semua nggak 1 triliun nih? Tergantung anggota. Atau 50% untuk pengembangan usaha di koperasi, 50% dibagikan ke anggota sebagai keuntungan koperasi. Bebas-bebas saja. Nah, inilah impian-impian masa depan yang akan kita coba kembangkan menjadi kesejahteraan seluruh anggota FKMB. Jadi bundo-bundo nanti bisi-bisi dengan tetangga, rugi ya kalau kita nggak masuk FKMB, ruginya dari hari ini. Bukan nanti, karena nanti akan berbeda. Hari ini masuk FKMB mudah, tapi tahun depan masuk FKMB akan sulit. Kan ada fit and proper test. Terus yang kedua, tentu di sini ada dari BPJS, BPJS tunjangan sosial ya, jaminan sosial. Sebenarnya beliau ini punya program, tapi bingung BPJS ini memberikan CSR-nya kemana, kan gitu loh. Kebetulan yang dilirik FKMB. Kemarin di Pasar Anyer pun juga cerita-cerita, anggota kita didatangi oleh orang-orang BPJS, ya Pak ya. Tapi nggak tahu BPJS beneran atau enggak, kan? Nah, hari ini datanglah BPJS beneran yang benar-benar asli dari BPJS Cikokol. Insya Allah nanti programnya saya tidak tahu terlalu detail. Nanti silakan kita berikan waktu supaya semua mengetahui manfaat, benefit buat kita apa. Nah, keuntungan buat kita apa, ini yang perlu menjadi penting buat kita semua. Kalau oke, tinggal kita siarkan ke seluruh masyarakat supaya ini menjadi suatu kepentingan yang tidak lepas dari kepentingan organisasi. Kalau organisasi ini menguntungkan, maka seluruh anggota akan untung. Tapi kalau Pak Ali Imran saja yang untung, maka kita tidak pakai di organisasi. Ya Pak ya? Itu prinsip di FKMB yang akan kita pakai. Jadi ini menjadi poin, hal-hal yang saya jabarkan ini mungkin bisa menjadi poin penting bagi pertemuan kita hari ini. Dan ada satu lagi Pak Ali yang menjadi penting buat tim kesekjenan, standarisasi dalam sebuah pertemuan. Pertama adalah pembukaan oleh tim kesekjenan, tentu lagu Indonesia Raya, doa. Cuma yang saya agak miris ini, harusnya ini tugas Pak Ketum bidang seni dan adat budaya ya. Karena biasanya ada sesuatu yang harus kita siarkan dalam organisasi sebelum kita nyanyi Indonesia Raya. Itu biasanya ada lagu wajibnya kita biasanya gitu ya. Tapi ini saya nggak dengar tadi Pak Ali. Mungkin tim kesekjenan dengan Waketum bidang seni dan budaya bisa belum kenalan ya. Bisa merangkul ini
semoga ke depannya prosedur dalam suatu pertemuan-pertemuan yang akan kita adakan itu menjadi standarisasi bahwa ada lagu marsnya FKIP. Contohnya misalnya adalah slogan kita. Siapa kita? FKIP. Ini aja banyak yang lupa. Baru sebelah kanan doang sedikit, dengan sebelah kiri nggak ingat, ya kan? Ini kayaknya kesekjenan seimbang nih. 2 di kiri, 2 di kanan. Tapi yang 2 di kirinya agak lupa nih. Siapa kita? FKIP. Jadi ini salah satu slogan yang kita pakai. Karena apa? Ini penting bagi kita. Saya melihat seluruh video-video yang beredar viral di medsos, ternyata slogan kita ini udah banyak dipakai orang. Salah satu pemerintah kabupaten. Siapa kita? Juara. Siapa kitanya dipakai? Kemarin saya lihat di Bansar, GP Ansor Bansar. Siapa kita? GP Ansor. Berarti FKIP harus bangga karena slogan yang kita pakai dari dulu ini ternyata menjadi suatu idola bagi seluruh masyarakat untuk kita siarkan. Dan jangan sampai siapa kita? FKIP. Ini aja nggak lupa, ini lupa. Pengurusnya sendiri yang kita ciptakan sendiri, kita nggak care dengan apa yang kita ciptakan. Betul nggak? Nah, penting nggak? Siapa kita? FKIP. Harus begitu. Generasi penerus saja bisa. Nah, ini yang menjadi penting buat pengurus, buat anggota bahwa berorganisasi ini adalah sesuatu hal yang mudah. Jangan dibikin sulit, jangan dibikin rumit. Karena apa? Karena tujuan organisasi adalah untuk mencari kebersamaan dalam sebuah keberagaman, kesejahteraan dalam sebuah ketidaksejahteraan. Nah, inilah yang kita bentuk organisasi dengan tujuan kemakmuran kita bersama. Jadi ini yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada hal-hal yang tidak tersampaikan atau kurang tersampaikan atau salah menyinggung seluruh anggota atau pengurus. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tidak lain niat saya adalah untuk memberikan sesuatu yang terbaik agar FKIP kita letakkan di hati, bukan hanya menjadi tempelan di baju. Apalagi tidak pakai baju seragam. Yang udah pakai baju seragam aja nggak nempel di hati. Apalagi yang nggak pakai baju seragam ya Pak Jajan ya. Jadi sebaiknya besok kita tidak perlu lagi menyalahkan tukang jahit. Yang pasti pertemuan besok seluruhnya sepakat kayak kita pakai baju seragam. Harus kencang nih. Sepakat atau tidak? Sepakat? Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? Takbir! Oke, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.